Kehusukan Nabi Sulaiman dalam beribadah itu tak pernah tergoyahkan, tak pernah terganggu dengan kemegahan, dengan harta, dengan istana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Benten kalih kula panjenengan. Kula panjenengan niku gadah gawean rada sibuk sithik mawon niku pun salate telat. Padahal sibuk sithik ya, mboten sibuk ada sibuk sithik nih. Pun kok wis komat pun lali niku to. Nabi Sulaiman kekayaannya yang luar biasa, kesibukannya hebat luar biasa itu tak pernah menggeser, menggoyahkan sedikit pun dari kekhusukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman dikatakan sebagai ni'mal abdu, hamba yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Yang dua kenikmatan itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan dengan nikmat itu pula Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk menghadiri tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga apa yang kita niatkan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita menyampaikan sirah atau kisah Nabi Daud alaihi salam dalam dua pertemuan. Sirah Nabi Daud alaihi salam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kalangan Bani Israel, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia juga sebagai seorang raja yang adil bijaksana. Nabi Daud alaihi salam memiliki putra, yang putra itu diberi nama Sulaiman. Yang Sulaiman ini mewarisi tahta kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Oleh karenanya pagi hari ini setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sirah Nabi Daud, kisah Nabi Daud, maka pagi hari ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang kisah sirah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah atau sirah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana yang tadi kita sampaikan, beliau adalah putra asli dari Nabi Dawud alaihissalam. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dan memuji Nabi Sulaiman alaihissalam dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kata Sulaiman tersebut lebih dari 15 kali penyebutan nama Sulaiman dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah kisah yang luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Sulaiman berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Lebih dari 5 surat yang di dalam surat itu ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara ayat yang menjelaskan tentang nama Sulaiman adalah misalnya surat Al-An'am ayat 84. Al-An'am ayat 84, ayat yang di dalamnya termuat kata Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba," dan kami telah menganugerahkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kullan hadaina, masing-masing kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina, dan juga kepada Nabi Nuh kami berikan hidayah petunjuk min qablu sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Dawud. Wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-An'am 84. Ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman, bahwasanya Sulaiman yaitu putra dari Nabi Daud alaihissalam, selain ia mewarisi kerajaan Nabi Daud, ternyata takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Sulaiman sama dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Nabi Daud, yaitu ia sebagai raja sekaligus ia diangkat sebagai seorang nabi. Nabi Sulaiman sebagaimana ayahnya, raja sekaligus nabi. Begitulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikhwani fillah, ibu bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman. Ada banyak keistimewaan. Di antara istimewanya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu dianugerahi pemahaman yang tajam dan tepat dalam menyelesaikan masalah. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan mampu menyelesaikan masalah dengan sangat bijak, tepat dan tajam. Niku Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 79. Allah berfirman, "Fafahamnaha Sulaiman." Maka kami telah memberikan pengertian, pemahaman kepada Sulaiman. Niki salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman. Bahkan kemarin di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang sirah Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman lebih daripada pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud.
Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman mampu menyelesaikan masalah dengan lebih bijak daripada apa yang telah diselesaikan oleh Nabi Dawud. Di antara kisah yang kemarin kita sampaikan, yaitu misalnya ketika ada dua orang yang bersengketa, yang satu pemilik kebun, yang satu pemilik kambing. Pemilik kambing ini menggembalakan kambingnya, akhirnya memasuki area kebun. Kambingnya merusak kebun, kebunnya rusak, kerusakan kebunnya setara nilainya dengan harga seluruh kambing. Maka keduanya meminta keadilan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menetapkan satu keputusan, karena kerusakan kebunnya setara dengan nilai kambing, maka kambing-kambing ini seluruhnya harus diberikan kepada pemilik kebun. Itu keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi Daud. Maka kedua orang ini datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam meminta keadilan lain. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan putusan, kambing ini diserahkan kepada pemilik kebun untuk diambil manfaatnya, diambil susunya, diambil bulunya, dan lain sebagainya. Diambil manfaatnya, tapi tidak diberikan. Jadi diberikan sementara untuk diambil manfaatnya. Selama waktu itu, pemilik kambing harus merawat kebun hingga kebunnya kembali seperti sedia kala. Kerusakannya menjadi utuh kembali seperti sedia kala. Ketika nanti kebunnya sudah kembali lagi seperti sedia kala, kambingnya dikembalikan kepada pemilik kambing. Itu salah satu keputusan yang diambil oleh Sulaiman, yang keputusan ini lebih bijak dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh Nabi Dawud. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafahamnaha Sulaiman." Kami berikan pemahaman, kami berikan pengertian, kami berikan kebijaksanaan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan pemahaman itu, pengertian itu, kebijaksanaan itu lebih dibandingkan dengan pemahaman, pengertian, dan kebijaksanaan ayahnya, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Ini istimewanya Nabi Sulaiman. Di antara sisi istimewanya Nabi Sulaiman alaihissalam, di antara sisi keistimewaan Nabi Sulaiman yang ini tidak dimiliki oleh nabi manapun, adalah bahwa Nabi Sulaiman itu nabi yang membangun Masjid Al-Aqsa. Itu Nabi Sulaiman. Maka Masjid Al-Aqsa itu dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini ampun bayangke Nabi Sulaiman itu bangun Masjid Al-Aqsa njero kados sakniki bangunane mboten nggih. Sakniki pun direnovasi, sebagai Masjid Nabawi direnovasi, Masjid Al-Haram direnovasi. Dulu yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, itu adalah Nabi Sulaiman. Di mana Al-Aqsa itu terdiri dari banyak wilayah. Komplek Al-Aqsa, ya, yang masjidnya hari ini itu pusatnya di masjid yang berwarna biru kubahnya. Dan masjid yang berbentuk segi berapa itu, yang kubahnya emas, itu adalah kubah As-Sakhra. Itu juga berada di komplek Al-Aqsa. Tapi Al-Aqsa yang dulu menjadi pusat kiblat kaum muslimin, itu adalah masjid yang kubahnya warna biru. Nah, itu yang membangun pertama kali adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Masjid Al-Aqsa. Yang ini menjadi masjid yang
paling istimewa di antara sekian banyak masjid di atas muka bumi. Ada 3 masjid yang paling istimewa menurut kaum muslimin. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa ini yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Kalau Masjidil Haram yang membangun pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Kalau Masjid Nabawi yang membangun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu membangun Masjidil Haram, Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi, dan Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa. Tentang 3 masjid ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Kalian tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan ke sebuah tempat kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjidnya Rasul, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Kata Nabi, kalian tidak boleh bersusah payah banting tulang untuk menuju ke sebuah tempat kecuali ke 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Al-Aqsa. Maka demi menuju 3 masjid itu boleh bagi seseorang untuk bersusah payah, rela menyisihkan uangnya demi ke sana, harus rela menjual tanahnya misalnya, ingin pergi ke sana, boleh. Karena kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh banting tulang, susah payah, jungkir balik menuju ke sebuah tempat kecuali menuju 3 tempat. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Makanya kalau sampai bersusah payah, jungkir balik, bagaimana caranya supaya bisa menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa? Boleh. Sampai harus jual tanah, sampai harus jual mobil, sampai harus jual motor misalnya. Ini namun misalnya, hanya agar bisa pergi ke Masjidil Haram, misalnya haji misalnya. Pergi ke Masjid Nabawi boleh. Tapi kalau selain 3 tempat itu tidak perlu. Saya pengen pergi ke Masjid Syekh Zayed Solo, sampai rela menjual tanah, tidak perlu. Tapi kalau memang punya banyak uang, terserah mau kemana-mana, gitu. Kalau mau punya uang terserah mau kemana-mana. Tapi sampai jungkir balik susah payah tidak boleh. Rela ngontel, panas-panasan, kelaparan, hanya ingin ke Masjid Istiqlal, nggak boleh. Tapi kemarin ada kisah itu orang Magelang rela ngontel sampai Makkah, itu boleh. Karena Rasul bersabda, la tushaddur rihal, tidak boleh bersusah payah jungkir balik menuju ke sebuah tempat kecuali 3 tempat. Maka ziarah yang paling utama, yang paling istimewa, tak tertandingi kemuliaannya, itu adalah ziarah ke 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Al-Aqsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya keutamaan sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari setara dengan 100.000 kali sholat di non Masjidil Haram. Bayangin ini, sholat sekali di Masjidil Haram
itu pahalanya 100.000, bukan 100, bukan 1000, 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di selain Masjidil Haram. Atuk nih kowe. Pramila menawi Bapak Ibu gadah kesempatan tindak haji nopo umroh sampun dugi Mekah, ampun salate teng hotel. Eman-eman pun dugi Mekah kok salate teng hotel. Salat di Masjidil Haram itu satu kali salat di sana sama dengan 100.000 kali salat di selain Masjidil Haram. Dan salat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali dibandingkan dengan salat di selain Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Nah, dan sholat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya 500 kali dibandingkan dengan sholat di non Al-Aqsa. Pramila menawi Bapak Ibu kok gadah arto badhe tindak umroh, lajeng wonten mriko enten promo umroh plus Mesir, umroh plus Turki, umroh plus Maroko misalnya. Sing nomor sekawan umroh plus Masjid Al-Aqsa. Pilih pundi? Al-Aqsa. Niki kula bebas ngomong soal kula sanes agen umroh nggih. Nek kula kok agen umroh mesti mikire kae padune promosi ya. Kula sanes agen pramila kula bebas omong. Niki ngendikanipun Kanjeng Rasul, salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, salat di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat, dan salat di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali lipat. Tidak sampai di situ, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul begini, Anna Sulaiman ibn Dawud Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda bahwasanya Nabi Sulaiman putra Dawud alaihi salam itu bana Baitul Maqdisi, telah membangun Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman putra Dawud telah membangun Baitul Maqdis. Kata Nabi, sa'alallaha azza wa jalla khilalan thalathatan. Maka Nabi Sulaiman pernah berdoa 3 hal kepada Allah. 1. Sa'alallaha azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu. Nabi Sulaiman berdoa agar Nabi Sulaiman mampu memutuskan perkara yang sesuai dengan apa yang Allah putuskan. 1. Fa'utiyahu, kata Rasul, Allah kabulkan doanya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu setiap kali memutuskan perkara tepat, tajam, bijaksana. 2, kata Rasul, wa sa'alallaha azza wa jalla mulkan la yambaghi li ahadin min ba'dihi. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa agar diberikan kerajaan istana, keraton kerajaan yang tidak akan pernah ada kerajaan yang seperti kerajaannya Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa agar diberikan kerajaan yang tidak ada satupun kerajaan yang mampu menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman, baik sebelum hidupnya Nabi Sulaiman maupun setelah meninggalnya Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Tidak ada kerajaan yang mampu menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Fa'utiyahu, Allah kabulkan doanya itu. Maka sampai kiamat tidak akan ada kerajaan yang mampu menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Wa sa'alallaha azza wa jalla hina faragha min bina'il masjid.
Dan tatkala Nabi Sulaiman telah selesai membangun Masjid Al-Aqsa, ketika Nabi Sulaiman telah selesai membangun Masjid Al-Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa sholatu fihi. Tidaklah ada orang yang berniat pergi ke Al-Aqsa yang niatnya memang hanya untuk sholat. Nah, ini penting. Menawi kula panjenengan pengin tindak wonten Masjid Al-Aqsa, ampun niate piknik, ampun niate selfie, lajeng diupload wonten story WA. Niate niku sanes niat selfie, foto-foto mboten napa-napa, ning ampun niat utamane niku niat ingkang angka swidak, niat foto-foto kenangan itu hanya untuk kenangan, itu niatan yang kesekian. Tapi bahwa niat utamanya bukan untuk piknik, niat utamanya bukan untuk selfie, tapi niat utama ke Masjid Al-Aqsa itu untuk sholat. Siapapun orangnya, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, siapapun orangnya yang mendatangi masjidku ini, Masjid Al-Aqsa, yang niat utamanya hanya untuk sholat, ayyukhrijahu min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu. Dia selepas keluar dari Al-Aqsa, dia bersih dari seluruh dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Niki keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Salat di Al-Aqsa dengan tujuan memang untuk salat, bukan untuk yang lain, itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti ketika ibunya melahirkan dirinya. Nah, ini keutamaan Masjid Al-Aqsa. Nah, ternyata Masjid Al-Aqsa itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Ya, jadi kita perlu tahu bahwasanya yang membangun Masjidil Haram itu Nabi Ibrahim, yang membangun Masjid Nabawi Nabi Muhammad, dan yang membangun Masjid Al-Aqsa itu Nabi Sulaiman. Dulu yang membangun di sini maksudnya adalah yang pertama kali awal mula membangun, dengan bangunan versi awal mereka masing-masing. Masjidil Haram versi awalnya Nabi Ibrahim, batu-batu niku. Masjid Nabawi ya versi zaman Nabi Muhammad, pelepah kurma dan lain-lain, tiang-tiangnya itu. Dan Masjid Al-Aqsa ya versi Nabi Sulaiman yang lebih megah daripada masjid yang lain karena ada di wilayah istana Sulaiman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman, dan insya Allah nanti di beberapa kisah Nabi Sulaiman juga akan muncul keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa penggalan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebelum kisahnya Nabi Sulaiman yang paling terkenal niku kisah Nabi Sulaiman dengan sinten? Ratu Bilqis. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu penggalan kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 30 sampai 33. Ayat 30 sampai 33 surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa wahabna li Dawud Sulaimana, dan kami karuniakan kepada Nabi Dawud Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman itu, seperti apa ia? Ni'mal abdu, ia adalah sebaik-baik hamba.
Innahu awwab. Nabi Sulaiman itu adalah orang yang sangat taat kepada Tuhannya. Nabi Sulaiman itu dua dalam ayat ini yang Allah sifati tentang Nabi Sulaiman. Satu, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Kenapa Nabi Sulaiman dikatakan sebaik-baik hamba? Karena kekayaannya luar biasa, istananya megah tak tertandingi, tetapi semua itu tidak mampu menggeser, tidak mampu menggoyahkan, tidak mampu menyibukkan kekhusyukan Nabi Sulaiman dalam beribadah. Kekhusyukan Nabi Sulaiman dalam beribadah itu tak pernah tergoyahkan, tak pernah terganggu dengan kemegahan, dengan harta, dengan istana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Benten kalih kula panjenengan. Kula panjenengan niku gadah gawean rada sibuk sithik mawon niku pun salate telat. Padahal sibuk sithik ya, mboten sibuk ada sibuk sithik nih. Pun kok wis komat pun lali niku to. Nabi Sulaiman kekayaannya yang luar biasa, kesibukannya hebat luar biasa itu tak pernah menggeser, menggoyahkan sedikit pun dari kekhusyukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman dikatakan sebagai ni'mal abdu, hamba yang terbaik. Innahu awwab, sesungguhnya Nabi Sulaiman itu adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala uridu alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad, tatkala di suatu sore hari Nabi Sulaiman itu diperlihatkan kepadanya as-safinatul jiyad, pameran-pameran kuda yang apa? Kuda itu adalah kuda yang tenang saat berhenti dan cepat saat berlari. Niku kuda sing hebat. Ketika kuda itu diminta berhenti, berhenti tenang. Ketika kuda itu diminta berlari, berlari dengan sangat cepat. Mboten kados sebagian jaran, nek kon mandek malah usil, nek kon mlaku ledi misalnya. Mboten. Ini kuda yang hebat, kuda yang sekali diminta berhenti langsung berhenti dengan tenang. Ketika diminta berlari, berlari dengan sangat cepat. Kuda-kuda pilihan niku. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, inni ahbabtu hubbal khair, sesungguhnya aku mencintai sesuatu yang bagus-bagus. An dzikri rabbi, hingga memalingkan aku dari mengingat Rabbku. Hatta tawarat bil hijab, hingga kuda itu hilang dari pandangan. Maksudnya apa? Jadi kisah ini kisah tentang Nabi Sulaiman melihat pertunjukan kuda-kudanya Nabi Sulaiman sendiri yang sedang dipertunjukkan oleh bawahannya. Nabi Sulaiman terkagum-kagum luar biasa dengan keindahan dan kehebatan kuda-kudanya, sampai lupa ternyata matahari sudah tenggelam. Baru sekali itu Nabi Sulaiman lupa, terkesima dengan kudanya. Nabi Sulaiman terlewat dari zikir sore, terlewat, lupa tidak melakukan zikir sore. Selama ini enggak pernah seperti itu, baru sekali itu saja Nabi Sulaiman langsung mengatakan, rudduha alayya, bawa ke sini semua kuda-kuda tadi, bawa ke sini semua. Nanti mau jaran-jaran nek gorene kabeh. Fatafiqa masham bisuki wal a'naq, maka Nabi Sulaiman pun menyembelih semua kuda-kudanya di leher dan di kaki-kakinya. Artinya itu
disembelih semuanya. Setelah disembelih, dimasak dan dibagikan kepada fakir dan miskin. Zaman Nabi Sulaiman kuda hukumnya halal. Zaman Nabi Muhammad SAW kuda diperselisihkan oleh para ulama halal ataukah haram. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kuda itu hukumnya halal dan sebagian ulama mengatakan kuda itu hukumnya haram. Maka dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan bahwa kuda itu statusnya masih syubhat, samar. Karena ada ulama yang mengatakan halal dan ada ulama yang mengatakan haram. Zaman Nabi Sulaiman boleh. Maka ketika kuda-kuda, ini mboten kuda-kuda biasa, kuda-kuda terbaik, yo disembelihi, dimasak, kemudian dibagikan kepada orang-orang. Kenapa kok Nabi Sulaiman melakukan hal demikian? Nabi Sulaiman tidak mau keindahan, kehebatan kuda melalaikan Nabi Sulaiman dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinten sing wonten kados ngoten niku? Wah, angel. Ada HP, WA-an teng grup niku to. Kok wis rampung salate? Oh, HP marai telat salat, tak guake sinten sing wantun? Kula nggih mboten wantun. Nabi Sulaiman itu wonten, Nabi Sulaiman itu ada kuda-kuda yang menyebabkan Nabi Sulaiman melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung disembelih dan dibagikan kepada orang-orang. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu disebutkan dengan sebutan innahu awwab, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali andai melakukan kekeliruan, Nabi Sulaiman alaihissalam itu akan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penggalan kisah Nabi Sulaiman yang lain di sudut yang lain, di kisah yang lain, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Shad ayat 34 sampai 40. Ayat 34 sampai 40 itu lanjutan dari ayat itu, tapi ini penggalan kisah yang lain. Allah berfirman, "Wa laqad fatanna Sulaimana," dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan ujian. Raja di raja dunia itu juga mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Kami telah berikan kepada Nabi Sulaiman di atas kursinya itu ada jasadan, ada tubuh yang tubuh itu sakit. Summa anab, kemudian ia bertaubat. Nabi Sulaiman itu diberikan ujian bahwa di singgasananya itu ada jasadan. Jasadan itu secara bahasa Arab artinya adalah tubuh. Nanti kita jelaskan maksud dari ini. Di atas singgasananya ada sosok tertentu. Sosok tertentu di atas singgasananya. Akhirnya setelah mendapatkan ujian itu, Nabi Sulaiman alaihissalam bertaubat. Nah, ujian yang dimaksud di sini apa? Para ulama memberikan beberapa tafsiran, paling tidak dengan 3 tafsiran maksud dari ujian itu. Maksud dari ujian yang berupa ada sosok di atas singgasananya. Tafsiran yang pertama, para ulama menjelaskan maksud sosok di atas singgasana Sulaiman adalah Nabi Sulaiman itu sendiri yang terkena sakit. Nabi Sulaiman itu tergeletak di atas singgasananya dalam keadaan sakit. Itulah saat di mana Nabi Sulaiman tidak bisa sempurna memerintah kerajaan. Itu tafsiran yang pertama, ujian untuk Nabi Sulaiman maksudnya itu.
tergeletak di atas singgasananya dalam keadaan tubuhnya tidak berdaya. Satu. Tafsiran yang kedua, maksud sosok yang ada di atas singgasananya adalah yaitu jasad anaknya Nabi Sulaiman yang hanya setengah badan. Yang hanya setengah badan. Yang baru saja lahir, punya anak tapi anaknya lahir tidak sempurna, hanya setengah badan. Nabi Sulaiman seorang raja luar biasa, tapi putranya seperti itu. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Hal ini sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, la atufannal lailata ala mi'atim ro'atin. Malam ini aku akan mendatangi 100 istriku dalam hanya satu malam. Sakit Pak? Serak. Nah ini zaman dulu ya, zaman biyen sebagaimana pernah kita sampaikan, syariat zaman dulu dengan syariat hari ini beda peraturan hukum zaman dulu sama hari ini beda. Di antara peraturan yang beda itu adalah zaman dulu seorang raja yang hebat luar biasa boleh memiliki istri sampai 100. Peraturan zaman dulu. Zaman saniki nggih mboten pareng. Aku tak melu-melu Nabi Sulaiman mboten pareng niku. Syariate zaman Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, malam ini aku akan mendatangi 100 istriku. Dalam riwayat yang lain, autis inwatis ina, atau 99 istriku. Kulluhunna, semuanya akan aku datangi. Karena memang Nabi Sulaiman itu tidak hanya diberikan kelebihan harta, kerajaan, termasuk diberikan kekuatan fisik. Ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah, yang dari semua istri itu semuanya akan melahirkan anak yang menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Men bengi iki tak tekani kabeh, men do duwe anak kabeh, njur kabeh-kabehe arek dadi pahlawan di jalan Allah. Faqala lahu sahibuhu, maka kemudian temannya Nabi Sulaiman yang mendengar niatan Nabi Sulaiman itu mengatakan, katakanlah wahai Sulaiman, insyaallah, katakan insyaallah ngono. Falam yakul, Nabi Sulaiman lupa tidak membaca insyaallah. Lupa. Setoko muni ngono wae ora muni insyaallah barang. Nabi Sulaiman lupa tidak membaca insyaallah. Pokoke engko bengi 100 kabeh tak tekani. Muni insyaallah. Supe, mboten muni insyaallah. Padahal Allah berfirman ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan akan aku kerjakan besok kecuali dengan mengatakan insyaallah. Ning insyaallah wong Jawa kadang benten. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidatun. Maka akhirnya 100 istrinya ini tidak ada satupun yang hamil kecuali satu yang hamil. Itu saja setelah lahir ja'at bisyikki rajulin. Ternyata setelah lahir tidak normal, hanya setengah badan, tidak normal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkisahkan tentang kisah ini, kata Nabi Muhammad, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah, lauqala, seandainya kok Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, la jahadu fi sabilillahi fursanan ajmaun, maka 100 istrinya pasti akan melahirkan anak-anak semuanya yang semuanya menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah.
Nah, akhirnya ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ujian yang dimaksud dalam ayat tadi bahwa di atas singgasana Sulaiman ada seorang sosok, itu adalah anaknya. Yang Nabi Sulaiman akhirnya merasa, aduh, anak saya kok begini, merasa hatinya gundah, sedih. Itu ujian untuk Nabi Sulaiman. Tafsiran yang ketiga yang dijelaskan oleh para ulama, tafsiran yang ketiga, sosok yang dimaksud dalam ayat tadi adalah para jin yang menguasai istananya Nabi Sulaiman sebelum jin-jin itu ditundukkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hingga akhirnya setelah itu Nabi Sulaiman berdoa agar jin tunduk kepada beliau dan tidak lagi mampu menguasai istananya Nabi Sulaiman. Ini tafsiran yang ketiga. Sosok yang dimaksud itu adalah jin yang menguasai singgasana Nabi Sulaiman. Nah, ala kulli hal, poinnya adalah bahwa Nabi Sulaiman diuji. Nabi Sulaiman diuji. Setelah Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Summa anab. Nabi Sulaiman bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman merasa bahwasanya ujian ini adalah lantaran kesalahan dosa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berdoa di ayat yang selanjutnya, di ayat 35 surat Shad, qala Sulaiman berkata, Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahabli mulkan, berikan aku kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang kerajaan itu tidak ada kerajaan yang mampu menandingi kerajaanku setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Ada pelajaran yang penting dari doa ini, dan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sebelum kita berdoa itu hendaknya memohon ampun terlebih dahulu. Makanya di antara ada berdoa itu adalah membaca pujian-pujian, hamdalah, kemudian sholawat, perbanyak istighfar dulu. Baru kita minta sesuatu kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum meminta agar diberikan kerajaan yang luar biasa, istighfar dulu. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Wahabli mulkan, kemudian berikan aku kerajaan. La yambaghi li ahadin min ba'di, yang kerajaan itu tidak ada yang menandingi setelah aku. Kerajaan yang tidak ada kerajaan yang seperti kerajaan aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabi Sulaiman. Betul, Allah betul-betul memberikan kerajaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Allah berfirman, fasakharna lahur riha, kami tundukkan untuk Sulaiman angin. Kami tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab, yang angin itu berhembus dengan kehendaknya Nabi Sulaiman. Terserah, Nabi Sulaiman perintah ngalor, ngalor. Nabi Sulaiman perintah ngidul, ngidul. Alon-alon, alon-alon, cepat, cepat. Itu bi amrihi, sesuai dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Terserah Sulaiman ruhaan haitsu asab, menuju arah mana saja yang Nabi Sulaiman sukai, terserah. Itu angin. Wah, niku lak jan matu. Maka kendaraan Nabi Sulaiman itu adalah salah satunya angin. Allah berfirman di ayat yang lain di surat Al-Anbiya ayat 81, wali Sulaiman ar-riha asifatan, dan untuk Nabi Sulaiman ditundukkan angin yang berhembus kencang, tajri bi amrihi, yang angin itu akan berjalan berhembus sesuai dengan perintahnya Nabi Sulaiman, ilal ardil lati barakna fiha, menuju ke sebuah tempat yang kami berikan barokah padanya. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Di surat Saba ayat 12 Allah berfirman,
wali Sulaiman ar-riha, dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman, ghuduwuha syahrun, yang kalau Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan kendaraan angin itu dalam waktu satu pagi, bukan satu hari, satu pagi, sepagi, itu setara dengan syahrun, perjalanan orang lain dengan kendaraannya, kuda dan lain-lain, butuh waktu 1 bulan. Orang-orang dengan kuda dan onta dan kendaraan-kendaraan lain itu kalau melakukan perjalanan butuh waktu 1 bulan. Nabi Sulaiman dengan angin cukup waktu sepagi hari. Warawahuha syahrun, dan perjalanannya Nabi Sulaiman dengan angin dalam waktu 1 sore itu juga sama setara dengan perjalanan orang-orang selama 1 bulan. Niku lak matuk. Kendaraan ini apa? Angin. Dan itu yang bisa cuma Nabi Sulaiman, mboten enten ingkang saged kados niku sanesé Nabi Sulaiman. Menawi enten piyantun ingkang ngaku-ngaku aku duwe ilmu diwarisi saka Kanjeng Nabi Sulaiman, angine tak atur sak karepe aku, mboten saged ya. Itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman, menundukkan angin. Selanjutnya tidak hanya angin. Allah berfirman, wasyayatina, dan kami tundukkan setan-setan jin. Kulla banna'i wa ghawwas, yang masing-masingnya ada yang ahli bangunan. Ngendikanipun Gusti Allah kula mboten ngarang nih. Banna'in, jin-jin itu adalah ahli bangunan, arsitek. Para tukang bangunan yang hebat. Mboten namung Pak tukang niki arsitek dan apa niku setunggal teknik sipil nih kali arsitektur ini lengkap nih, pemborong hebat. Wa ghawwas, dan jin yang pandai menyelam ke laut-laut. Pramila menawi Nabi Sulaiman badhe menghiasi istananya beto permata-permata gampang. Jin sing tukang nyilem lho. Nih. Cara memerintah itu nih, tapi betul bahwasanya di antara jin yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman itu adalah jin yang ahli bangunan dan ahli menyelam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 37. Nah, ini. Allah berfirman di surat yang lain, surat Saba ayat 12-13, Allah berfirman, wa minal jinni, dan dari kalangan para jin itu may ya'malu baina yadaihi, ada jin-jin yang memang bekerja untuk Nabi Sulaiman. Jadi pembantu Nabi Sulaiman, babune Nabi Sulaiman itu bi'idni rabbihi, dengan izin dari Allah. Wa may yazi' minhum, siapapun dari kalangan para jin itu yang menyimpang, tidak mau tunduk manut kepada perintah Sulaiman, nudzikhu min adzabis sa'ir, kami akan azab ia, siksa ia dengan siksa yang menyala. Ya'maluna lahu, yang para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, ma yasha'u, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman seperti apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Matuk to nek dadi Nabi Sulaiman iki. Min mahariba, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat gedung-gedung yang tinggi, membuat istana. Tukang-tukangnya ini kok, kuli-kuli ini kok adalah bangsa jin. Wa tamatsila, dan untuk membuat patung-patung. Wajifanin kal jawab. Wah niki gantem niki. Kata Allah, dan jin-jin itu diperintahkan untuk membuat piring-piring kal jawabi, yang besarnya sebesar kolam. Piring mangke saged diwaos kiambak nggih wonten surat
Saba ayat 13 ya. Saba ayat 13. Piring-piring yang besarnya seperti kolam. Wa kudurir rasiyat, dan jin-jin itu juga diperintah untuk membuat periuk-periuk yang tetap berada di atas tungkunya. I'malu ala Dawud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, tetapi sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, ini sih. Jadi pegawai-pegawainya Nabi Sulaiman itu diantaranya adalah para jin yang diperintahkan untuk membuat bangunan-bangunan tinggi istana, diperintah untuk membuat piring-piring yang besar seperti kolam, periuk-periuk, ada yang tugasnya menyelam, ada yang macam-macam gitu. Dan siapapun dari bangsa jin itu yang membangkang perintah Nabi Sulaiman, Allah yang akan mengadabnya. Nah, ini lah dekengan pusat tenan nih. Itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kemudian kita kembali kepada surat Shad ayat 34 sampai 40. Wa akharina, dan yang lain dari kalangan bangsa jin itu muqarronina fil asfat, yang terikat di belenggu-belenggu. Hadza atauna, inilah anugerah dari kami. Famnun au amsik bi ghairi hisab. Wah, ini lebih membuat pengen lagi. Famnun, maka wahai Sulaiman, silahkan kamu berikan itu kepada orang lain, au amsik, atau tahan untuk dirimu sendiri. Kekayaan itu silahkan kamu nikmati, silahkan berikan kepada orang lain bi ghairi hisab, tanpa diminta pertanggungjawaban. Wonten akhirat sugih mblegedu pol-polan, bandane niku pirang-pirang, ting akhirat mlebet swarga mboten dihisab. Lek jan matuk tenan iku. Tasih alit putra mahkota, dewasa diangkat jadi raja, tua pemerintahannya hebat luar biasa, meninggal masuk surga tanpa hisab. Jadi kerajaannya dari mana, untuk apa, istananya digunakan untuk apa, halal boten dihisab, boten dihitung. Pokoke teng akhirat mlebu swarga. Niku matuk. Maka Bapak Ibu berdoalah supaya hartanya melimpah, tapi iringi doa dan juga dimasukkan surga tanpa hisab. Karena semakin banyak harta, hisabnya semakin banyak. Tapi kalau kados Nabi Sulaiman, semakin banyak harta tetap saja tidak dihisab. Niku lak matuke wong sak jagat ning ngoten. Nah, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Kenapa kok Nabi Sulaiman sampai seperti itu? Karena bagaimana Nabi Sulaiman itu betul-betul menjadi hamba yang awwab, ni'mal abad, yang semua apa yang dimiliki tak pernah sedikit pun menggeser kekhusukan ia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua yang ia miliki tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking taatnya, saking tunduknya, dan saking patuhnya Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja sekaligus nabi yang hebat luar biasa, yang semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.